Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, syukur alhamdulillah kalau baik-baik saja ya. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh KM-nya. Ayo Ceng, pimpin KM-nya berdoa. Nah, selesai. Nah, di sini Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Alfa hadir, Rizky, Imam, Hendrik. Oh, semuanya hadir ya, gak ada yang sakit, gak ada yang apa. Ya, lanjut. Bapak di sini akan membacakan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian hadas tanpa melihat buku dengan benar dan lengkap. Terus, peserta didik dapat menyebutkan pembagian hadas dengan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat menyebutkan tata cara menyucikan hadas tanpa melihat buku dengan benar. Nah, minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang toharo. Sekarang masuknya ke pengertian hadasnya. Nah, di sini hadas artinya itu hadas merupakan benda-benda yang terdapat pada beberapa anggota tubuh manusia yang dapat menghalangi sahnya sholat. Nah, di sini hadas terbagi menjadi, ada yang tahu menjadi berapa? Terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil, yang ke satu hadas kecil, yang kedua hadas besar. Nah, di sini hadas kecil dan tata cara mensucikannya bagaimana? Ada yang udah pengalaman atau yang udah tahu? Aceng udah tahu, Aceng? Nah, Bapak akan menjelaskan tentang hadas kecil. Yang termasuk hadas kecil itu adalah air kencing, yang ke satu air kencing, yang kedua air mandi, yang ketiga air wadi. Itu hadas kecil. Tata caranya untuk mensucikannya gimana? Cukup dengan air wudhu saja. Nah, kita kalau mau sholat, kita harus bersih dan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, di sini hadas kecil harus suci dari kencing, madhi, wadi. Contohnya kalian mau sholat, nah kalian tuh keluar air kencing pas lagi wudhu, itu wudhunya gak sah kalau si celana dalamannya enggak diganti, harus diganti dulu. Nah, sudah itu baru mulai lagi wudhu, terus sholat. Nah, sama kayak mandi, wadi, itu harus diganti, pakaian dalamnya harus diganti. Kalau gak diganti, kalau kita mau sholat atau mau wudhu, gak sah wudhunya. Nah, selanjutnya wudhu yaitu merupakan nama suatu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk membersihkan anggota badan. Nah, selanjutnya hadas besar. Di sini ada hadas besar. Ada yang tahu hadas besar itu apa aja? Nah, kalian pasti sudah mendengar tentang hadas besar, yaitu hadas besar terjadi disebabkan karena keluarnya air sperma yang terjadi di laki-laki maupun perempuan.
tapi jarang terjadi di perempuan, sering-seringnya di laki-laki. Kalau mimpi seperti mimpi bersetubuh ya seperti itu. Yang kedua haid, yang ketiganya nifas. Nifas itu kalau sesudah melahirkan itu tersebut. Nah, di sini haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat, bukan karena penyakit, melahirkan atau pencahayaan selaput darah. Nah, seterusnya larangan bagi orang yang haid. Nah, di kitab Safinah itu banyak, atau di kitab-kitab lain juga udah banyak tentang masalah wudu dan larangan bagi orang yang wudu, dan larangan bagi perempuan yang sedang haid itu larangannya udah banyak di kitab-kitab lain juga. Nah, di sini disebutkan yang ke-1 dilarang melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang kedua dilarang berpuasa. Yang ketiga dilarang tawaf. Yang keempat membaca, memegang dan membawa Al-Quran. Yang kelima masuk duduk iktikaf di masjid. Yang keenam bersetubuh. Yang ketujuh menerima pernyataan cerai dari suami. Yang kedelapan nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan atau mengalami keguguran. Nah, di sini hadas besar dan tata cara mensucikannya. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan tentang tata cara bersucinya biar kalian tahu hadas besar. Nah, di sini hadas besar yang tadi larangan bagi orang yang haid, dilarang melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, itu bagi perempuan. Haid itu bagi perempuan. Mana ada kalau laki-laki haid. Nah, contohnya seperti ada si A gak mau sholat, si A nya itu jenis kelaminnya laki-laki. Si A gak mau sholat yang 5 waktu ini. Nah, harus patut dipertanyakan dia apakah sedang haid atau dia jenis kelaminnya perempuan. Nah, kalau gak mau sholat ya berarti sama saja kayak orang yang lagi haid, itu cowok. Kalau gak mau sholat. Nah, selanjutnya banyak ya poin-poin yang tadi Bapak bacakan. Selanjutnya cara mensucikan hadas besar, mandi besar. Yang tadi yang Bapak sebutkan keluarnya sperma, haid, nifas, itu harus mandi besar. Niatnya udah ada yang tahu? Udah pengalaman di waktu-waktu kelas kayak gini pasti udah ya. Nah, niatnya kalau mandi besar nawaitu ghusla lirofil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Tapi ada lagi kalau untuk perempuan yang lagi haid atau nifas. Nah, secara bahasa mandi besar bisa diartikan dengan mengalirkan air ke atas sesuatu secara mutlak. Sedangkan menurut istilah, mandi besar adalah meratakan atau mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat dan cara-cara tertentu. Nah, kalau kalian mandi besar itu harus seluruh tubuh yang ada di tubuh kalian itu harus terbasuh kena air. Kalau setitik pensil atau setitik jarum pun nggak
ke basuh air itu kalian kalau mau pegang Quran atau mau sholat itu kalian dosa. Jadi harus teliti kalau mandi gitu itu ya, kalau bisa di sungai-sungai besar itu langsung mandi di sana bisa. Tapi Pak, kan airnya juga nantinya menjadi air mustakmal apa? Iya mustakmal, enggak. Itu kan airnya mengalir deras dan luas. Nah, selanjutnya secara istinja, di sini ada istinja. Bermakna perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis. Menurut istilah istinja adalah perbuatan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air, batu, atau benda-benda padat lain yang sejenisnya. Nah, minggu kemarin kan Bapak udah menjelaskan tentang toharo, tentang toharo itu suci, mensucikan, maupun kencing atau buang air besar, tapi mensucikannya pakai batu atau benda-benda tumpul yang lainnya yang keras. Nah, selanjutnya tayamum. Nah, di sini juga tayamum nyambung ke wudu, tentang tata cara wudu. Kalau kita sudah berusaha mencari air kemana-kemana tapi gak menemukan airnya, nah di sini bisa ada tayamum. Sebagai salah satu bentuk bersuci sangat jarang dilakukan dan dilihat di sekeliling kita. Nah, contohnya ada yang suka naik gunung. Nah, ada ya. Nah, kalau naik gunung kan di gunung di ketinggian berapa ribu mdpl dari bawah dasar laut itu pasti nggak ada air, susah. Nah, kita di situ tayamum, bisa dipraktekkan tayamum. Nah, seperti di padang pasir, kan di padang pasir kalau kita udah berusaha mencari air terus gak ada, kesini kesitu gak ada, nah kita bisa tayamum pakai debu. Kan di situ ada pasir ya, nah di situ bisa kita tayamum. Nah, ketentuan tayamum. Nah, di sini ada ketentuan tayamumnya. Yang pertama, dilakukan setelah masuk waktu sholat. Kita mau tayamum, tapi sebelum waktu masuknya sholat atau sebelum azan kita udah tayamum, itu gak sah sholatnya kita. Nah, di sini juga poin-poinnya harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Kalau sebelum waktu sholat masuk kita udah tayamum duluan, itu gak sah sholatnya. Nah, selanjutnya jika disebabkan oleh kelangkaan air yang tadi sudah Bapak sebutkan. Tanah yang dipergunakan harus yang murni, tidak bercampur dengan barang lain seperti tepung. Harus suci, bersih, lembut, kering, dan berdebu. Nah, gimana kalau di pesawat? Nah, di pesawat juga bisa. Terus di pesawat tuh kan ada kursi. Nah, di kursi itu pasti ada debu-debunya. Nah, di situ kita bisa tayamum ke kursinya, ke bangkunya. Nah, selanjutnya tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Nah, di sini tayamum tidak bisa menghilangkan najis, hanya bisa dipakai wudhu sama mandi besar. Nah, terus sebelum melakukan tayamum, jika memiliki najis harus disucikan terlebih dahulu. Tayamum hanya bisa dipergunakan untuk satu kali sholat wajib. Boleh menggunakan tayamum untuk sholat wajib di
disusul sholat sunat, sholat jenazah atau membaca Al-Quran ini boleh. Meskipun pengganti tayamum berbeda dengan wudhu, jika wudhu memiliki 6 ketentuan wajib, maka tayamum hanya memiliki 4 rukun. Yang pertama niat dalam hati, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan, dan keempat berurutan. Nah, di madhab dan pendapat-pendapat lain untuk tayamum ada yang di sini kan niat, yang ke satu niat, terus mengusap wajah, terus mengusap kedua tangan. Nah, ada juga selesai sampai mengusap tangan, ada juga yang semuanya diusap seperti biasanya wudhu. Nah, terus tayamum menjadi batal disebabkan oleh perkara-perkara yang juga membatalkan wudhu. Sama saja seperti wudhu kalau tayamum pembatalannya. Oleh karena salah satu sebabnya adalah kelangkaan air, maka tayamum akan menjadi batal ketika menemukan air sebelum sholat dilaksanakan. Nah, penjelasan dari Bapak sudah cukup ya. Anak-anak ada yang mau ditanyakan atau yang belum ngerti? Ada gak? Udah paham semuanya? Alhamdulillah kalau udah paham. Nah, Bapak akan menanya tentang hadas ya. Tentang hadas. Hadas terbagi menjadi berapa? Menjadi 2. Yang pertama ada hadas kecil, yang kedua ada hadas besar. Nah, untuk pertemuan sekarang dicukupkan sampai di sini. Nanti dilanjut minggu depan membahas tentang istinja. Sebelum ditutup, terlebih dahulu kita berdoa kembali dipimpin oleh KM. Nah, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.